Karena seperti tadi itu gambarannya bahwa dari kecil itu saya memang orang tua tidak mampu. Semua pekerjaan saya sudah lalui. Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah mendapatkan tanggung jawab untuk di daerah. Alhamdulillah tanggung jawab saya sepenuhnya berbuat untuk masyarakat Buton Selatan. Wah, menarik sekali. Jadi pemimpin dari Buton Selatan ini sudah melalui proses terpaan yang begitu hebat dari kecil, mulai berdagang, mulai menjadi buruh bagasi di kapal-kapal. Semua pekerjaan-pekerjaan yang orang lain mungkin menganggap sepele, pernah dilalui oleh Bapak Bupati kita. Nah, Pak, di antara semuanya itu pasti ada yang paling berkesan sampai sekarang, sampai Bapak, saya tidak pernah lupakan kejadian ini. Mungkin ada, Pak, yang teringat? Ya, yang paling saya sering mengingat, saya sudah jelaskan tadi itu bahwa saya tukang becak, sering saya ingat. Saya tukang gerobak, sering jual rokok, ya, namanya, termasuk ojek. Jadi itu yang sering saya ingat. Yang paling berkesan? Yang berkesan. Ternyata Allah itu tidak buta. Itu yang sering saya berpikir. Kenapa saya mengatakan tadi itu? Saya dari kampung, daerah terpencil Kepulauan Tandus, merantaulah ke daerah Papua. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan Papua, setelah saya kembali ke sini, masyarakat melihat selama saya berada di Papua, saya kembali ke daerah juga sampai saat ini sudah jadi untuk sementara ya masih dipercayakan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya sampai saya jadi seperti ini. Wah, menarik sekali. Kalau hobinya Bapak sendiri itu apa, Pak? Hobi saya itu ya melaut, nelayan. Dalam arti bermain-main di laut. Ya, hobi sebenarnya bukan memancing bisa. Menyelam, diving bisa, tapi saya senang itu hobinya main ombak. Jadi kalau orang ketakutan ombak, bapaknya ombak nikmati. Iya, saya nikmati. Oh, iya, ternyata pemirsa, Bapak Bupati Buton Selatan ini terkenal dengan pengalamannya di laut karena dari kecil dia memang sudah bermain di laut. Boleh diceritakan, Pak, pengalamannya di laut sampai katanya bisa bawa kapal sendiri, bisa bawa speed sendiri dan menikmati ombak yang orang lain takut. Boleh diceritakan, Pak? Itulah dasarnya kami dari Siompu Barat itu kan berhadapan dengan Laut Flores. Oh iya. Jadi kami ya memang keseharian itu di laut, di laut mencari nafkah ya lewat laut. Setelah besar ke Papua, setelah balik ya pengalaman itu dari kecil sampai sekarang ini ya di laut. Di laut. Jadi kalau saya tidak ada kerja, misalnya lagi libur, pasti mainnya di laut. Ya, bukan memancing ya. Kalau mancing kan kita sudah dari kecil memang sudah memancing sampai kita sudah dewasa memancing, diving, cari mutiara, cari apa namanya teripang di Papua sana. Tapi yang saya tidak bisa lupakan itu ya main-main di ombak itu. Jadi kalau ombak besar atau teduh, saya senang mainnya di laut. Terus awal mula bisa membawa kapal speedboat, apakah belajar atau otodidak atau kamu dari orang tua bawa sajalah ini kapal atau bagaimana, Pak? Kalau memang kita ke apa ya namanya pesisir nelayan ya misalnya kita orang dari daerah-daerah kepulauan ini kan laut, jadi kita tidak perlu diajarin, kita sudah dengan sendirinya kita bisa. Karena orang tua juga kan ya, pelaut, jadi kita anak-anak juga tidak perlu diajarin, kita dengan sendirinya kita melihat itu dan sudah bisa menyesuaikan.